Halo anak-anak semua. Pada awalnya, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, seluruh negara jajahan Jepang di Asia Tenggara diambil alih oleh pasukan sekutu, yaitu AFNEI. AFNEI ini merupakan singkatan dari Allied Forces Netherlands and Indies. Tugas AFNEI adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditahan Jepang, serta melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya. Kedatangan tentara sekutu ternyata juga disertai dengan kedatangan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang bertujuan ingin kembali menegakkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Tentara AFNEI bersama NICA sampai ke Indonesia pertama kali pada tanggal 29 September 1945 di Tanjung Priok. Kemudian Indonesia pun mulai melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, dengan salah satunya Medan melalui perjuangan pada awalnya bersenjata. Tentara AFNEI dan NICA mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Saat itu, rakyat Indonesia pun menyiapkan pasukan. Maka, pada 10 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat, yaitu TKR. Medan di bawah pimpinan Ahmad Thohir. Selain TKR, terdapat badan-badan pemuda dan laskar rakyat yang saling bekerja sama. Nah, sebelum peristiwa ini terjadi, ada beberapa trigger atau pemantiknya nih. Guys, pertama, adanya insiden yang dilakukan oleh pasukan NICA yang menginjak lencana merah putih pada 13 Oktober 1945. Dengan pelakuan dari NICA ini, otomatis rakyat Medan saat itu tersinggung dong. Ya, kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara, yaitu T.E.D. Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu. Terlebih, pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries, Medan Area, yang artinya batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Papan ini bertujuan untuk menentukan batas wilayah secara sepihak oleh AFNEI. Gak heran, keputusan AFNEI tersebut membuat rakyat Medan semakin marah. Karena AFNEI dan NICA kesannya ikut campur atas batas kedaulatan Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan sekutu. Sekutu bersama NICA melancarkan aksi besar-besaran dan Medan melawan sekutu. Sekutu bersama NICA melancarkan aksi besar-besaran sejak 10 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Lalu, pada bulan April 1946, tentara Inggris berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar kota Medan. Akhirnya, gubernur, markas divisi TKR, dan wali kota Republik Indonesia pindah ke Pematang Siantar. Secara tidak langsung, pada bulan ini pula, sekutu pun berhasil menguasai kota Medan. Kemudian, pada 10 Agustus 1946, para komandan pasukan yang berjuang di Medan
area mengadakan pertemuan dan pembentuk komando Resimen Laskar Masih di Rakyat wilayah Medan Jawa, Area. pada 20 Oktober Medan Area 1945, untuk tentara melanjutkan AFNI perlawanan dan Indonesia terhadap tiba di Sekutu Semarang dan Nica. di bawah pimpinan RGBT. Sebenarnya tujuan awal mereka datang ke Semarang ingin membebaskan para tawanan yang ditahan di Ambarawa dan Magelang. For your information, Ambarawa itu letaknya di antara Semarang Magelang dan Semarang Solo. Tawanan ini dulunya pernah ditahan oleh Jepang, tapi setelah para tawanan tersebut dibebaskan, para bekas tawanan ini justru dipersenjatai dan berbuat onar. TKR sebagai pasukan yang bertugas mengamankan rakyat tidak terima. Pada 21 November 1945, pihak TKR menyerang pihak lawan yang ada di Magelang dan berhasil memukul mundur hingga ke Ambarawa. Karena merasa terancam, pasukan AFNI membalas serangan tersebut dengan menjatuhkan bom-bom ke desa-desa sekitar Ambarawa. Pada 26 November 1945, pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari. Pada 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman yang merupakan pemimpin TKR Divisi Banyumas saat itu menyerang musuh dengan strategi sumpit urang. Strategi ini digunakan dengan membentuk formasi capit udang agar musuh terkepung dari dua sisi. Karena merasa terancam, akhirnya pasukan AFNI membalas serangan tersebut dengan menjatuhkan bom-bom ke desa-desa sekitar Ambarawa pada 26 November 1945. Pertempuran sengit pun tidak bisa dihindari. Yang ditulis oleh Ismail Marzuki. Juga ternyata terinspirasi dari peristiwa Bandung Lautan Api loh. Yuk mari kita bahas tentang Bandung Lautan Api. Nah anak-anak, setelah menguasai Medan dan Jawa Tengah, pasukan AFNI dan Nica melipir juga nih ke Jawa Barat. Tepatnya pada 12 Oktober 1945, AFNI tiba di Bandung yang ketika itu dipimpin oleh Brigadir McDonald. Bukan yang jualan ayam goreng ya, beda ini. Kalau diperhatikan, tanggal kedatangan tentara AFNI dan Nica itu tuh beda tipis ya dengan daerah-daerah lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Niat awalnya sih sama kayak waktu mereka datang ke Ambarawa, ingin membebaskan tawanan Belanda yang dulu ditahan oleh Jepang. Nah sayangnya, seperti yang kita tahu, mereka melanggar ucapan mereka sendiri. Mereka malah rusuh dan berlaku sewenang-wenang di Bandung. Kelakuannya juga mirip nih, kayak pas di Ambarawa. Pihak musuh mulai mengeluarkan ultimatum agar menyerahkan senjata milik mereka. Rakyat Bandung tentu saja tidak terima dong. Pertempuran senjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 sampai Maret 1946. Dimulai dari 21 November 1945. Nah, ketika TKR Bandung Utara mulai melawan pihak sekutu, 3 hari kemudian, pihak musuh memberikan ultimatum agar seluruh tentara dan penduduk pergi meninggalkan Bandung Utara. Tentu saja, rakyat Bandung menolak ultimatum tersebut. Bentrokan antar TKR Bandung Utara dan pihak sekutu pun tidak terelakkan. Sayangnya, pihak TKR kala itu tidak dapat mempertahankan wilayah Bandung Utara. Nah, tidak sampai di situ, pada 23 Maret 1945, sekutu lagi-lagi mengeluarkan ultimatum agar Bandung Selatan dikosongkan. Kemudian, pada malam harinya, di tanggal 23 Maret tersebut, Kolonel Abdul Haris Nasution yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi memutuskan agar seluruh penduduk Bandung Selatan dipindahkan. Putan Magarana ini terjadi setelah kesepakatan perjanjian Linggarjati dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda pada 15 November 1946. Singkatnya, dalam perjanjian Linggarjati secara de facto, wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Bali. Berarti dapat disimpulkan Bali nggak termasuk ke dalam daerah wilayah Indonesia ya. I Gusti Ngurah Rai
yang merupakan pimpinan Laskar Bali kecewa dengan keputusan perjanjian Linggarjati. Ia juga menolak ajakan Belanda untuk membentuk negara Indonesia Timur atau NIT. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi pada tanggal 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung Desa Marga tempat Ai Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, Ai Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Di hari yang sama, yaitu pada tanggal 20 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia dibali dengan Perang Puputan atau pertempuran habis-habisan.